Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar kembali dengan Miss Ikar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat info terbaru tentang video pembelajaran Miss Ikar selanjutnya. Terima kasih. Dalam pertemuan kali ini, Miss Ikar akan menjelaskan benda-benda di sekitar kita. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa arti benda. Benda adalah sesuatu yang mempunyai ruang dan massa. Massa benda diukur dengan ditimbang. Apakah cahaya termasuk benda? Tidak, karena tidak memiliki ruang dan tidak dapat ditimbang. Benda-benda di sekitar kita ada benda hidup dan ada benda mati. Contoh benda hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh benda mati, ada buku, meja, kursi, dan lain-lain. Jadi, apa ya perbedaan benda-benda hidup dan benda-benda mati? Benda hidup ialah memiliki ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup. Masih ingat kan ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari di tema 1? Ya, ciri-ciri makhluk hidup bernapas, membutuhkan makan dan minum, bergerak, berkembang biak, tumbuh, menanggapi rangsangan. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri seperti itu. Nah, perhatikan lagi benda-benda sekitar kita. Benda-benda sekitar kita dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Benda dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu dari warna, contoh ban berwarna hitam, salju berwarna putih. Dari bentuknya ada segi 4, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Dari ukuran ada yang panjang, ada yang pendek. Benda dikelompokkan juga berdasarkan bahan dasarnya. Dari kayu contohnya bangku, meja, kursi. Dari kertas contohnya buku, koran, kertas origami. Dari kaca contohnya gelas, jendela, piring. Dari plastik contohnya gayung, ember, jas hujan. Dari karet contohnya ban, penghapus, balon. Dari logam contohnya sendok, panci, pagar rumah, dan lain-lain. Bahan-bahan dasar tadi mempunyai keunggulan dan kelemahan. Misalnya kayu, kelebihannya mudah dibentuk, tahan air. Kelemahannya mudah terbakar. Ada beberapa jenis juga mudah terserang rayap. Kertas yang bahan dasarnya terbuat dari kayu mempunyai kelebihan mudah dibentuk, ringan. Kelemahannya mudah robek dan terbakar dan tidak tahan air. Kaca, kelebihannya tembus cahaya dan tahan air. Kelemahannya mudah pecah. Sedangkan benda yang terbuat dari plastik, keunggulannya tahan air, tahan lama, ringan, dan mudah dibentuk. Kelemahannya menimbulkan masalah karena membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, sekitar puluhan atau ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, reduce atau mengurangi. Kedua, reuse atau menggunakan lagi. Ketiga, recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kita berbelanja, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Kedua, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Oh ya teman-teman, benda-benda di sekitar kita pasti mempunyai kegunaan untuk kita. Contohnya kayu. Selain bisa digunakan untuk membuat barang perabotan, kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga,
seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Kenapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Gerakan pertama adalah gerakan dasar melempar. Gerakan kedua, gerakan dasar menangkap bola. Gerakan ketiga, melakukan gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Ternyata, selain bisa digunakan untuk perlengkapan olahraga, kayu juga bisa dibuat untuk alat musik. Contohnya, gendang terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Cara memainkannya dengan dipukul. Yuk kita buat kelompok terdiri dari 4-6 orang. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Teman-teman bisa berlatih mengiringi lagu teka-teki. Teman-teman, setelah kita memahami aneka benda di sekitar kita, kita bisa melakukan musyawarah dengan teman-teman per kelompok. Apa sih arti musyawarah? Musyawarah itu adalah pembahasan suatu hal untuk mencapai keputusan bersama. Nah, kalian bisa melakukan musyawarah dengan teman kelompok tentang cara mengurangi plastik di sekolah. Oh ya, mengenai plastik, ternyata kegunaannya tidak hanya untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan saja ya, tapi juga bisa digunakan untuk membuat bola. Contohnya bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum melakukan permainan. Demikian pelajaran kita hari ini, tema 3 subtema 1 kelas 3 tentang benda di sekitarku. Di masa pandemi ini, jangan lupa teman-teman untuk melakukan 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan menjaga jarak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.